tidak bertanggung jawab. Mereka menjarah fasilitas gedung seperti besi-besi rangka, wastafel, jendela, dan juga yang lainnya. Dinding bangunan ini pun tidak luput dari aksi vandalisme coret-coret dari tangan jahil mereka. Konon, sejak gedung terbengkalai ini sempat dijadikan tempat pesta minuman keras, serta perbuatan asusila oleh orang-orang tak beradab, suasana gedung ini menjadi semakin mencekam. Seolah para penunggu tak kasat mata yang menghuni setiap sudutnya bangkit dalam kemurkaan. Sore itu, tim Untold Story Experiment dipertemukan dengan Pak Kojek, seorang warga sekaligus ketua RT setempat yang setiap hari berkebun di sekitar gedung tua ini. Sorot matanya yang tenang seakan menyimpan jejak pengalaman panjang tentang berbagai cerita dan misteri yang terekam jelas di ingatannya. Apa betul Pak, bangunannya udah terbengkalai dari tahun 2012 ya? Iya, betul. Kalau boleh tahu bangunannya sebelumnya rencananya untuk apa? Kalau buat untuk bangunan ini niatnya dibangun untuk asrama haji. Oh, untuk asrama haji. Sebelum jadi bangunan ini tuh tempat apa Pak? Rawa dan sawah dulunya sebelum dibangun istana begini. Ya. Dan katanya dengar-dengar tuh waktu dulu masih jadi sawah dan rawa itu menjadi tempat pembuangan mayat pembantaian Pak. Betul nggak? Kalau kata orang dulu sih betul di sini. Konon, jauh sebelum gedung ini berdiri, merupakan sebuah hamparan rawa dan sawah. Dan di lokasi tersebut kerap dijadikan tempat pembuangan jasad akibat pembunuhan. Bahkan sisa-sisa tubuh dari korban pembantaian. Banyak warga yang meyakini bahwa gedung itu menyimpan jejak mereka yang tak kasat mata, membisikkan kisah pilu dari masa lalu yang tak pernah benar-benar terkubur. Katanya dulu waktu pembangunan ini pun ada orang-orang yang diganggu ya Pak oleh para penunggu di sini sampai ada meninggal dunia. Betul nggak Pak? Pada waktu itu kenaikan pasangan tangga itu tuh, terus kremnya ikatannya ada yang Jatuh. Karena dia memang shock, kaget. Jadi bukannya itu orang meninggal di sini, meninggal di perjalanan. Oh, jadi waktu di sini tuh dia shock, lalu sempat dibawa ke rumah sakit ya, tapi waktu di perjalanan udah meninggal dunia. Konon, selama proses pembangunan gedung ini berlangsung, berbagai gangguan di luar nalar terus terjadi menghantui para pekerja proyek. Seolah para penunggu lama dari rawa-rawa tua itu menolak kehadiran gedung yang mengusik wilayah sunyi mereka. Selain itu ada kejadian apa lagi Pak waktu pembangunan? Ya, pada waktu masalah kejadian, pada waktu itu hari Jumat, pas banget pekerjanya disuruh istirahat. Pas ada selendang dari sana, habis ini, kanopi samping ini. Oh, jadi ada selendang lewat, terus setelah itu bangunannya ambruk. Runtuh ya, Iya. ambruk gentengnya ya berarti. Betul. Dan dengar-dengar sempat ada kejadian kesurupan massal ya, itu betul nggak Pak? Pada waktu itu namanya juga anak sekolah ya, dia mau bikin perpisahan atau oret-oretan atau bikin itu di sini nih, di gedung ini. Nanti saya kasih tahu mau menjelang maghrib begini juga, saya bilang udah istirahat. Oh, kata dia nanti mau menjelang maghrib setelah jam 6 berapa ini gitu, langsung pada kesurupan gitu. Oh, di gedungnya ini ya Pak berarti? Di gedung ini. Oh, jadi memang banyak sekali cerita-cerita yang ada selama pembangunan ya Pak. Bahkan sampai setelah terbengkalai juga ya. Ini memang dari tadi kan kita udah keliling dari gedung yang 1, 2, dan 3. Ternyata ini memang ada 3 gedung ya Pak. Betul. Dahulu ketika para pekerja beristirahat di siang hari, tiba-tiba melintas sehelai selendang putih panjang di udara, diiringi energi dan angin besar yang seketika meruntuhkan genting-genting yang telah terpasang di atap gedung, meninggalkan kengerian yang tak terjelaskan di batin para pekerja. Oke, aku mau minta izin untuk
menelusuri gedung-gedung ini lebih lanjut nanti waktu malam, apakah boleh Pak? Oke, siap. Tunggu. Oke, siap. Makasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama ya. Tim Untold Story sudah diizinkan untuk menelusuri gedung lebih lanjut. Saksikan selengkapnya hanya di Jelajah Malam. Bersama Pak Kojek, kami pun menyusuri wilayah gedung ini. Ia bercerita dan menunjuk setiap sudut gedung terbengkalai yang konon menyimpan mitos dan misteri. Tiap cerita yang terucap seakan memantik rasa penasaran kami untuk menguak rahasia lama yang ada di gedung usang ini. Cahaya matahari kian meredup, memantul di dinding tua yang lusuh, menjadi waktu yang tepat untuk berhenti sejenak, menyerap keheningan sebelum jelajah malam dimulai. Jelajah Malam udah siap. Tadi siang aku udah tanya ke Pak Kojek mengenai mitos-mitos yang ada di bangunan ini. Dan Pak Kojek udah kasih tahu di beberapa area tertentu yang terdapat mitos tersebut. Onik udah siap jelajah malam sendiri? Siap. Oke, 3, 2, 1, lighting off. Jelajah malam pun dimulai, menapaki jejak-jejak misteri yang belum terungkap demi mencari informasi dari berbagai mitos yang berkembang di gedung tua ini. Rute pertama jelajah malam kali ini dimulai dengan menyusuri kesunyian malam di lantai dasar gedung 1, salah satu titik bermitos di area terbengkalai ini. Saat ini saya sudah berada di gedung 1, lantai dasar. Dan memang waktu masuk ini suasananya beda banget sama tadi siang ya. Apalagi sekarang malam hari ini anginnya kenceng banget. Bisa terlihat semua pohon-pohon itu bergerak. Karena anginnya tuh kenceng banget ya. Dan memang suasananya tuh cukup merinding dibanding tadi siang. Dan konon katanya di gedung 1, di lantai dasar ini terdapat sosok siluman ular yang berkepala wanita dan juga bermahkota. Dan aku nggak tahu kenapa ini aku masuk ke gedung ini tuh sendirian, tapi dari tadi aku mendengar kayak suara orang berjalan atau suara orang bergerak. Ini di sini benar-benar anginnya tuh kenceng banget. Bisa terlihat kayak semua pohon-pohon di luar itu kayak bergerak. Seakan-akan kayak memang angin ini menyambut aku datang malam ini ke gedung ini. Aku cuma bisa lihat banyak kelelawar di sini yang lewat. Mungkin karena memang ini tempatnya udah terbengkalai, jadi ini menjadi tempat hidupnya mereka. Nah sekarang ini ada lorong yang sepertinya ini menjadi toilet yang harusnya dijadikan toilet. Dia. Oke, waktu masuk ke daerah toilet ini aku cukup merinding ya, karena hawanya cukup panas dibanding di area yang lainnya. Dari tadi aku mendengar kayak suara-suara langkah kaki orang atau dari atas, tapi sebenarnya aku nggak. Padahal di gedungnya tuh kosong. Oke. Kayak kelelawar yang kelihatannya tuh udah lama karena ini udah kering kayak gitu ya. Nah ruangannya tuh di sini aku kerasa kayak panas banget dan bener-bener pengap. Itu bahkan masih ada banyak kelelawar yang masih hidup di sini juga. Dulu ini kan memang sebelum dibangun, ada bangunan ini tuh tempat pembantaian waktu masih jadi sawah dan juga rawa. Dan ini mulai masuk ke sini, memang suasananya sangat berbeda ya. Tiba-tiba, terdengar suara benda terjatuh dari arah lorong toilet yang sebelumnya saya datangi. Oke, tadi aku dengar suara kenceng banget
dari arah toilet. Oke. Kita cek lagi.